Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori-teori kenegaraan dalam Islam, yaitu ada Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ari Prasetyo dengan NIM 202111267. Lalu ada Khairiyatun Kusnul Khotimah dengan NIM 202111273. Lalu ada saya sendiri Tafina Fadila dengan NIM 202111276 dan Clara Agustin dengan NIM 202111287. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Ria. Teori-teori kenegaraan dalam Islam, salah satunya yaitu pemikiran Sunni. Sunni merupakan kelompok mayoritas dalam dunia politik Islam. Dalam konteks politik, istilah Sunni lebih dikenal dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lainnya dalam dunia politik Islam seperti Syiah dan Khawarij. Terdapat pemikiran tokoh-tokoh politik Sunni, antara lain yaitu Ibnu Abi Robi. Ibnu Abi Robi merupakan pemikir Sunni yang hidup pada abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi di masa pemerintahan Al-Mutasim, Khalifah Bani Abbas yang ke-8. Dan yang kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali juga memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Abi Robi, namun dengan teks yang berbeda. Al-Ghazali berpandangan bahwa Tuhan merupakan sumber kekuasaan. Dan yang ketiga, Ibnu Taimiyah. Senada dengan Ibnu Abi Robi dan Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa umat Islam membutuhkan kepala negara tidak hanya sekedar untuk menjamin jiwa dan harta, namun juga untuk menjamin terselenggaranya hukum-hukum Tuhan. Dan yang keempat yaitu Al-Mawardi. Berbeda dengan ketiga tokoh Sunni di atas. Al-Mawardi menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara bersumber dari perjanjian antara kepala negara, rakyatnya, atau yang sering disebut juga berdasarkan kontrak sosial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Clara. 2. Pemikiran Syiah. Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam percaturan politik Islam. Selanjutnya, Munawir Sejadali mengatakan titik awal dari lahirnya Syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Para ahli penulis sejarah sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam, sebagian menganggap Syiah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansor di Balai Pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar al-Nadwa di Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam maksum atau tidak dan perbedaan di dalam menentukan pengganti imam. Kaum Syiah menetapkan bahwa seorang imam harus maksum atau terpelihara salah, lupa, dan maksiat. Seorang imam boleh membuat hal luar biasa dari adat kebiasaan. Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan. Berkembangnya doktrin Syiah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, imam-imam Syiah selain Ali bin Abi Thalib tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Kedua, sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syiah. Diketahui mereka didahulukannya yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci.
Hal ini terlihat pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma, yakni Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri. Ketiga, pengalaman pahit yang selalu dialami oleh pengikut Syiah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi. Di antara sekian banyak sekte, terdapat 3 sekte besar dan berpengaruh dalam mazhab Syiah hingga sekarang, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah atau Sabi'iyah, dan Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Yang ketiga yaitu pemikiran Khawarij. Khawarij merupakan kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah Arbites atau Takim yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata Ali dan Muawiyah di Siffin. Pengikut kelompok Khawarij menurut Abu Zahra pada umumnya terdiri atas orang Arab pegunungan yang ceroboh dan berpikiran dangkal. Beberapa sikap ekstrim ini pula yang membuat kelompok ini terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Prinsip yang disepakati oleh aliran Khawarij antara lain pengangkatan khalifah akan sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagai dianut golongan lain, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak dan hak yang sama. Khawarij bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah. Yang berasal dari aliran Najdah, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jika pengangkatan seorang imam menurut mereka bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syara, tetapi hanya bersifat kebolehan. Orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa lain. Bahkan kesalahan dalam berpendapat merupakan dosa, jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Hal ini mereka lakukan dalam mengkafirkan Ali dan Tolhah, Al-Zubair, dan para tokoh sahabat lainnya yang jelas tentu semua itu berpendapat yang tidak sesuai dengan pendapat Khawarij. Menurut aliran ini, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah, bahkan mereka mengutamakan orang selain dari Arab. Dari pemikiran tersebut, pengikut Khawarij berpandangan pengangkatan khalifah dan pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia saja. Mereka tidak menganggap kepala negara sebagai seorang yang sempurna. Khawarij menggunakan mekanisme syuro untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini menunjukkan kedemokrasian kelompok ini. Untuk materi keempat akan dilanjutkan oleh Mas Ari. 4. Pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Mereka khususnya berusaha mengambil sikap yang lebih rasional dalam menanggapi terjadinya konflik dalam internal umat Islam mengenai pengangkatannya khalifat. Penamaan kelompok ini dengan sebutan Mu'tazilah baru terjadi pada saat terjadinya perbedaan-perbedaan antara Wasil ibnu Adha dengan gurunya, Hasan al-Basri, pada abad ke-11 Hijriah tentang penilaian orang yang berbuat banyak dosa. Dalam hal ini, Harun Nasution menjelaskan bahwa banyak sekali asal-usul nama Mu'tazilah. Para ahli sebenarnya telah mengajukan beberapa pendapat mereka, namun demikian belum ada kata sepakat di antara mereka. Abdul Al-Jabbar menempatkan kepala negara pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Menurutnya, kepala negara bukan sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan Syiah atau pandangan Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk menduduki kepala negara. Menurutnya, kalangan mana dan siapapun boleh menjadi kepala negara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.